Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Izin perkenalkan diri dulu. Nama saya itu Miss Caca ya. Saya dari Tangerang. Kebetulan saya di sini tuh ada tugas. Jadi sekalian mungkin saya tadi malam itu sebar informasi terkait sharing session ini. Terima kasih saya ucapin buat teman-teman yang udah datang di sharing session ini. Sebelumnya saya juga mau kenal sama teman-temannya yang ada di sini. Boleh perkenalan dari kakaknya yang baju biru ini, perkenalkan nama sama umurnya ya. Oke, perkenalkan nama saya Syifa Hayatun Najwa, umur 19 tahun. Oke, Kak Syifa, selamat datang ya. Yeah. Boleh dilanjut sama kakaknya yang cowok ini, perkenalkan nama sama umurnya. Oke, nama saya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rafa, umur saya 16 tahun. Oke, Kak Rafa. Kakaknya yang terakhir ini siapa namanya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Cica Purnamasari. Saya berumur 19 tahun. Oke, karena kita udah perkenalan satu persatu, saya izin mengulangi ya. Ini kan namanya Kak Syifa, ini Kak Rafa, ini Kak Cica. Iya. Oke, sebelum masuk ke sharing session kali ini, jadi pembahasan kali ini tuh terkait hubungan ya. Tahu kan hubungan? Berarti kalian kan masih pada Gen Z nih, pasti banyak relate-nya. Jadi saya mau kasih pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama itu, ada nggak di antara kalian ini bertiga yang kira-kira tuh suka ngerasa kayak, kenapa ya kok saya belum dapat pasangan, kok nggak ada yang tertarik sama saya gitu. Ada nggak kira-kira sini? Ada. Berarti semuanya relate ya sama pertanyaan pertama ini. Iya. Oke, pertanyaan kedua itu, selain kalian nanya sama diri kalian, pasti kalian pernah nggak kayak overthinking, kayak ngerasa apa aku kurang cantik makanya nggak banyak yang suka, apa aku kurang pinter makanya nggak tertarik. Itu relate nggak sama kalian atau teman-teman kalian gitu di lingkungan? Relate. Iya, Iya. relate banget. Oke, terus pertanyaan ketiga juga ada, kalian tuh tipe yang kalau misal chat kalian gak dibales cepet nih sama pasangan kalian, itu kalian bakal panik gak? Benar. Iya, benar. Panik sekali. Namanya cewek ya cowok Iya. gitu juga gak? Iya. Nah kalau yang keempat itu, apa kalian tipe yang justru gak mau yang terlalu diganggu? Kalau misal kalian lagi sibuk nih, tapi pasangan kalian tuh pengen banget nge-chaser kalian kabar dan kabar, itu nggak terganggu? Ada terganggu ya. Oke, karena kebanyakan dari kalian ini relate sama 4 pertanyaan tadi, mungkin bukan dari kalian yang kurang, justru dari kalian yang kurang memahami apa itu cinta. Jadi di sini kita akan sharing session ya. Pertama dari saya dulu. Sebenarnya saya juga pernah ada di hubungan yang kurang sehat. Sedikit cerita ya. Jadi 2 tahun yang lalu itu saya pernah dekat sama seseorang. Seseorang ini mendekati saya itu manis banget di awal. Pernah nggak? Kayak di awal manis banget nih, tapi di akhir kok rasanya nggak yang sebesar pas awal-awal kenal gitu. Nah, ketika masuk ke tahun pertama itu udah mulai banyak problem. Problemnya itu di mana sih? Sebelum saya tahu salahnya itu di mana, saya itu menyalahkan diri saya. Apa saya kurang memahami si cowok ini? Dan setelah saya pelajari, ternyata cowok ini yang bermasalah karena dia avoidant. Sebelumnya udah tahu belum avoidant itu apa? Tahu sedikit. Tahu. Pernah dengar. Pernah selewat, pernah dengar. Iya, itu nanti ya pembahasan nanti. Saya selintik sedikit aja. Oke, yang pertama kan kita masuk pembahasan inti. Tadi kan cerita terkait pengalaman saya sendiri. Nah, masuk pertama itu kenapa kita sering bertanya kayak, kok nggak ada yang dekat sama kita, kok kita belum ditemuin sama pasangan kita gitu. Mungkin kita lagi dijaga. Dalam bahasa
kalau ke Islamnya itu kayak mungkin kita belum apa ya, belum pas emosi kita, finansial kita, belum pas untuk menemukan pasangan. Jadi kayak sama Allah tuh suruh memahami diri, mencintai diri sendiri seperti itu. Jadi jangan terlalu insecure kalau melihat orang lain udah punya pasangan. Jadi kayak pernah lewat tuh kata-kata Umar bin Khattab bilang gini, sesuatu yang melewati kita itu emang pasti bukan buat kita. Tapi kalau sesuatu itu buat kita, pasti nggak akan melewati kita. Jadi jangan patah semangat, tetap fokus sama diri sendiri dan lebih mencintai diri sendiri lagi. Sekarang masuk ke cari jodoh itu, cari yang energinya itu menular. Maksudnya apa sih? Maksudnya tuh kayak kalau semisal pasangan kita pinter, kalau kita nggak terlalu pinter kan itu jadi ngedorong kita untuk kayak malu kalau nggak terlalu pinter, masa dia pinter, aku nggak pinter gitu. Kalau semisal kayak dianya, misal contoh kecilnya dia suka olahraga, kita nggak suka, nah itu kan kayak minder kan, kayak memotivasi kita untuk kayak bisa meluangkan waktu untuk olahraga juga, biar kayak olahraga bareng gitu kan. Jadi kayak kita itu mencari pasangan juga harus yang kayak bisa membuat diri kita itu upgrade, nggak stuck atau nggak downgrade. Kayak semisal kalau pernah punya pasangannya ini kurang apa ya, kurang aktif bersosialisasi, kayak di rumah aja. Nah, sedangkan kitanya keluar bersosialisasi, itu kan nggak jomplang gitu kan, jadinya kayak nggak bikin kitanya upgrade, tapi pasangan kitanya nggak upgrade, itu kan nggak banget ya. Jadi cari yang setara, yang sama-sama pengen berkembang, yang sama-sama pengen belajar, terus jadi sama-sama upgrade dua-duanya gitu. Tapi banyak juga yang nanya kayak kenapa sih harus cari yang energinya itu menular. Kadang kan kayak apa sih, pasangan itu kan sifatnya nggak selamanya ya, apalagi masih zaman pacaran gitu kan. Itu nggak rugi sama sekali, justru kayak bikin kita jadi berkembang. Jadi ternyata dia datang di hidup saya itu untuk saya bisa berkembang, bukan untuk dimiliki, seperti itu. Tapi kenapa sih ada yang bilang berhubungan itu ribet? Ada yang tahu nggak alasannya? Ada. Boleh sih Pak? Mungkin karena ya tergantung orangnya nggak sih. Kalau misalkan orangnya yang cuek, terus kayak lebih males buka WA, jadi kayak pacaran tuh ribet, harus ngabarin, harus ngasih tahu di mana. Terus apalagi yang pasangannya itu posesif gitu. Iya. Sebagian orang sih ribet gitu pacaran. Nah ini kan Mungkin POV cewek, nah POV cowok gimana? Kayak banyak yang ngakang gitu. Merasa terkekang. Oke, jadi di sini kita mulai masuk ke attachment ya. Kayak kita memperlakukan pasangan kita seperti apa. Ada yang tipe avoidant sama anxious. Avoidant itu apa sih? Avoidant itu dia tipe orang yang kalau dia terlalu dideketin, itu dia malah menjauh. Karena dia merasa dirinya nggak bebas. Kadang dia juga merasa kayak nggak pantas untuk dicintai gitu. Mungkin karena pengalaman masa lalu yang awalnya kayak dia di masa lalunya dia tuh terlalu mencintai nih. Ternyata sama pasangan sebelumnya dia kayak merasa trauma, kayak terlalu diabaikan. Akhirnya dia jadi avoidant. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang tadi disebutin, kayak dia nggak terlalu intens, dia terlalu takut untuk hubungan terlalu intens gitu, terlalu dekat. Iya, jadinya ke kitanya juga capek kan kalau emang. Jadi harus dari avoidantnya ini juga sadar diri gitu, belajar untuk secure, belajar untuk kayak memahami diri sendiri. Jadi kalau semisal mau mulai hubungan kan kita harus kayak selesai dulu sama diri sendiri, selesai sama masalah sendiri, masa lalu. Jadi kayak biar ketika kita mau buka hubungan baru, kita nggak merugikan orang yang datang. Terus yang kedua itu ada anxious. Nah anxious ini kayaknya banyak yang relate karena dia tuh butuh banget kabar.
Kalau nggak dikabarin dia langsung overthinking, langsung panik, langsung mikir yang aneh-aneh. Intinya dia tuh nggak bisa, terus nggak bisa ditinggalin, nggak bisa jauh-jauh. Mungkin yang hubungan LDR juga itu bisa memicu anxious ini kayak panik berlebih gitu. Jadi kayak buat avoidance sama anxious ini itu nggak ada yang salah. Lebih ke pribadinya, kembali ke pribadi lagi, masing-masing lagi, gimana mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kayak kalau mau, ya tadi dibilang kalau mau memulai hubungan itu harus selesai sama diri sendiri, harus selesai sama masa lalu. Jadi kayak kita buka hubungan tuh nggak bawa luka gitu. Jadi kan tadi avoidant itu kan dia nggak terlalu pengen intens ya hubungannya. Anxious itu nggak terlalu mau ditinggal. Jadi kenapa sih mereka kayak gitu? Itu salah satu cara mereka untuk bertahan. Avoidant itu bertahannya dengan menjauh. Kalau anxious ya dengan berdekatan, kayak karena mereka merasa aman ketika pasangan mereka ada di depan mereka. Kalau avoidant kan kayak terlalu bodo amat gitu, karena kayak dia mikirnya aku suka sama dia, tapi nggak perlu aku terlalu intens menghubungin dia gitu. Jadi paling di sini kalau misal dari kalian atau teman-teman kalian yang punya masalah percintaan yang kayak sering overthinking, sering mempertanyakan kualitas dirinya, itu coba dikasih motivasi. Siapa tahu sebenarnya kan kayak kita belum pas aja waktunya untuk menemukan pasangan gitu. Mungkin nanti ketika misal di jalan ketemu atau lagi di tempat kerja gitu kan. Apalagi di umur kita kan masih pada belasan tahun kan ini. Jadi kayak harus fokus dulu lah sama diri sendiri gitu. Jangan terlalu memikirkan cari pasangan gitu. Mungkin ini ya apa sih, karena Gen Z ini kan identik dengan hangout bareng teman-teman, ngedate gitu kan. Cuma kan balik lagi kenyamanan diri sendiri gitu. Kalau misal kita mencoba buka hubungan sama orang, ternyata nyamannya di awal, endingnya malah nggak sesuai ekspektasi, kan sakitnya juga kita gitu. Jadi kadang kan kayak kita mikir kayak udah gede, udah dewasa, udah di umur, semisal saya udah di umur 20 tahun udah mikir kayak nyari pasangan itu bukan yang main-main. Cari pasangan tuh yang emang tujuannya udah jelas, terus juga orangnya udah secure sama dirinya sendiri. Oke. Dari kalian ada yang mau cerita nggak pengalaman teman atau pengalaman pribadi seperti itu terkait hubungan avoidant atau anxious? Ada yang mau cerita? Saya Boleh kasih Pak. Iya, jadi sedikit cerita, sebenarnya bukan pengalaman saya tapi teman saya gitu, yang dimana dia tuh lebih cenderung ke anxious gitu, kayak baru memulai hubungan atau udah di dalam hubungan tuh lebih kayak ini tuh mau dibawa kemana sih arahnya gitu, terus kayak misalkan ya namanya baru dekat gitu kan, PDKT gitu, terus kayak si cowoknya nih responnya lama gitu, terus kayak ini mau dibawa kemana sih arahnya, terus kayak lebih cenderung apa ya, nanyain kabar, terus kayak butuh diperhatikan gitu. Saya terlalu banyak nuntut pertanyaan gitu kan, jadi si cowoknya jadi risih seperti itu. Itu temennya anxious itu sampai sekarang apa enggak? Sebelumnya tuh dia belum nyadar kalau dia tuh anxious gitu, kayak dia belum menyadari kalau itu tuh kayak dia lebih ke sifat anxious gitu kan, dan kayak mungkin dari sudut cowoknya juga karena responnya begitu, jadi kayak dia tuh menyadari kalau dia ini kayaknya lebih ke cenderung anxious gitu. Nah dari situ tuh setelah dia menyadari tuh lebih kayak dia tuh sadar gitu kalau anxious berlebih itu nggak baik juga gitu dalam hubungan gitu. Sekarang tuh ya nggak terlalu lah gitu. Udah mulai iya, belajar. dia udah memahami itu dan belajar. Oke. Ada lagi yang mau cerita? Saya Boleh Kak Ica, silahkan. di sini saya sedikit cerita, itu pengalaman pribadi saya ya. Avoidant ya, saya sendiri emang pengalaman saya itu avoidant karena yang pertama emang saya itu sama cowok itu enggak terlalu begitu
ngasih kabar banget. Enggak, saya itu cuek orangnya gitu, cuek. Terus si cowok itu ini banget, WA chat WA terus kan kita ngerasa risih tuh, risih. Ih, kok ini banget sih, kepo banget sih, ada di mana, sedangkan kan kita kan apalagi kalau misalkan kita lagi di rumah saudara di tempat jauh, masa kita standby tiap hari megang HP, enggak juga ya gitu. Makanya saya itu ngerasa ih apa sih gitu, kok cowok ini avoidan, saya itu avoidan gitu ya, jadinya merasa risih banget gitu. Dan akhirnya setelah saya merasa avoidan banget, dan saya juga kadang kasihan juga sama si cowok itu, dan akhirnya kita itu udahlah, daripada dia juga capek gitu ya, terlalu ini banget sama saya, dan akhirnya ya udah kita memilih untuk berteman dulu. Oke, Kak Rafa, menurut Kak Rafa nih, avoidance sama anxious tuh gimana sih? Kalau saya sendiri nggak anxious, nggak avoidant. Soalnya kalau saya pegang HP, saya balas. Kalau saya nggak pegang HP, ya saya balas. Itu sih kalau dari saya sendiri. Oke, tadi kan kita udah bahas sebelumnya terkait avoidant, anxious itu seperti apa, terus juga kenapa kita belum ditemuin sama pasangan kita, terus juga sekarang kita masuk ke apa sih bedanya cinta sama ketergantungan. Sebelumnya ada yang bisa bedain nggak? Cinta sama ketergantungan tuh apa bedanya? Ada yang mau jawab? Saya boleh Kak Ica. Menurut saya itu kalau cinta itu ya tulus dari hati dan ya legowo gitu. Jadi sudah berhubungan dengan sama Allah. Jadi gimana Allah aja gitu. Kalau ketergantungan, kalau Kak Icanya? Ya kalau menurut saya ketergantungan itu kayak apa-apa gitu ya, harus ke pasangan gitu. Bergantung. Iya, jadi ini banget gitu. Hidupnya tergantung. Ya, tergantung pasangan gitu. Oke, jawaban Kak Ica itu udah benar. Jadi perbedaan antara ketergantungan dan cinta itu, kalau ketergantungan itu dia moodnya itu disesuaikan sama pasangannya. Kalau pasangannya marah, dia panik. Dia ikut kayak, kenapa ya ini pasanganku marah, pasanganku kayak susah dihubungin, kenapa ya gitu. Nah kalau cinta itu justru kayak memberi ruang untuk pasangan itu berkembang, tumbuh. Kayak ada kan pasangan yang kayak nggak membolehkan pasangannya itu kayak bersosialisasi sama lawan jenis. Misalkan nggak bisa dong di dunia ini kan, nggak bisa kita bersosialisasi sama satu jenis. Pasti kan kita bersosialisasi sama lawan jenis. Kalau cuma sama satu jenis kan, pekerjaan mana sih yang nggak ada lawan jenisnya gitu kan? Itu kan nggak mendukung gitu pasangannya untuk berkembang gitu. Jadi bedainnya gampang ya. Coba Rafa bisa nyimpulin dikit nggak? Menurut saya cinta itu sudah mapan lah. Kalau ketergantungan mungkin belum. Oke, itu nggak salah sama sekali ya. Itu kan pandangan orang, pandangan Rafa, pandangan Kak Ica, pandangannya Kak Siva itu kan beda-beda ya. Jadi kita di sini terima aja. Ada sedikit cerita dari teman saya, pengalaman. Jadi dia itu pendekatan sama cowoknya itu 1 minggu. Tapi menurut saya pendekatan yang paling efektif dan minimal itu 3 bulan. Karena menurut saya kalau 1 minggu itu baru kenal sifat dasarnya aja, sifat manis-manisnya gitu. Kalau 3 bulan kan kayak udah tahu cara dia marah, cara dia ngerespon masalah itu seperti apa, menyelesaikan masalah itu seperti apa, gitu kan. Nah, singkat cerita dia punya hubungan pacaran lah. Punya hubungan pacaran. Kan yang namanya pacaran kan sama aja kayak ini kan, berhubungan apa sih namanya? Kayak bahasa halalnya kan suami istri gitu kan. Cuma ini versi yang masih main-main gitu kan. Nah dia itu bosan si temanku ini bosan. Akhirnya dia cari
apa namanya kesenangan, tapi bukan sama teman-teman ceweknya, justru kayak cari obrolan sama cowok, temen cowoknya, karena ternyata cowoknya dia itu ngelarang dia untuk kayak temenan di sosial media sama cowok, ngobrol sama cowok, main sama cowok pun nggak boleh, meskipun itu teman ya. Nah akhirnya dia ngerasa kayak terbebani, ngerasa dikekang gitu. Padahal kan kayak dia juga butuh yang namanya temen cowok kan gitu. Nggak mesti temen itu cewek semua kan. Nah akhirnya dia mikir, kayak pernah nanya ke saya kayak gimana ya kalau semisal saya di posisi dia. Nah terus saya jawab lah kayak kalau saya di posisi dia mungkin saya akan komunikasi sama cowoknya kayak kenapa ngelarang saya untuk kayak berhubungan sama lawan jenis gitu, sedangkan dianya boleh gitu, tapi saya nggak boleh gitu. Itu kan nggak adil ya, kayak nggak make sense banget gitu, apalagi untuk hubungan yang sehat gitu kan. Dan saya nangkep si cowoknya ini ketergantungan sama teman saya. Jadi gitu, jadi kayak nggak cinta tapinya terlalu bergantung banget gitu. Kalau teman saya nggak ada kabar, cowok ini bakal marah-marah. Nah, mereka sering banget tuh ribut maafan gitu. Jadi kayak kalau pengalaman saya ngelihat dari cerita teman saya ini, itu nggak hubungan yang nggak baik lah gitu. Tapi sayangnya teman saya ini nggak bisa buat lepas. Mungkin ya karena kebiasaan yang kayak bareng-bareng, jadi kayak untuk melepasnya tuh susah. Padahal kan kalau kita berani ngambil keputusan untuk lepas karena kita nggak nyaman kan, jadinya endingnya lega ya, walaupun emang awalnya berat gitu kan. Seperti itu. Sekarang kita bahas terkait pentingnya batasan atau boundaries. Jadi kan kita sebagai cewek ya, terutama cowok juga mungkin kita punya batasan kalau kita dideketin sama cowok gitu kan, nggak asal cowok masuk ke kehidupan kita kan. Apalagi kan kita udah secure, udah belajar dari masa lalu, udah tangki cinta kita tuh udah full gitu dari keluarga, dari teman-teman. Kalau misal kita dideketin sama cowok atau cewek kan kita harus punya batasan kan, kayak nggak asal mereka itu bisa masuk ke kehidupan kita. Soalnya kita juga harus bahasa ininya mah observasi gitu. Nih orang cocok nggak? Nih orang bisa nggak buat kita tuh nggak ngerasa apa sih namanya nantinya mohon-mohon gitu kan. Jadi kayak kita harus punya batasan. Batasannya apa aja sih? Kayak semisal awal-awal PDKT tuh ya biasa aja lah, apa sih setelan cuek gitu kan. Jadi kayak jangan terlalu ini banget, terbuka banget. Kan ada yang, maksudnya ada orang yang dia mungkin pas masih kecilnya dia tuh kurang bisa bercerita karena dia menemukan si cowok ini, misal cewek apa cowok yang bersedia untuk mendengarkan cerita dia, akhirnya dia oversharing, menceritakan pengalaman-pengalaman dia, kehidupan pribadi dia. Itu kan nggak boleh ya, itu kan maksudnya masih udah ranah pribadi, dan itu nggak boleh sebenarnya cerita ke asal orang gitu. Takutnya kan kalau semisal nggak jadi malah aib, bahasa kasar kan aib kitanya udah di dia nih, terus dia dendam nih sama kita karena ditolak, nanti takut kenapa-napa gitu kan, takut tiba-tiba ke dukun kan, nggak lucu kan. Nah kan pokoknya kita tuh harus punya batasan kalau mau deket sama orang. Intinya kayak apalagi cewek kan, kalau cewek kan banyak lah aturannya gitu kan. Di dalam keluarga kan dia disayang banget, nggak boleh asal. Mungkin kalau cowok juga iya, tapi kan kalau cowok tuh lebih dipercaya gitu kalau nyari cewek kan, walaupun masih ada aturan-aturan, tapi kan kalau cewek kan nyari pemimpin buat nanti di rumah tangga gitu kan, jadi harus bener-bener gitu kan, seperti itu. Kita juga kalau udah semisal punya pasangan, kita juga harus bisa membangun komunikasi yang baik. Jadi tau lah cewek kan ada masa PMS-nya kan, masa kayak pengen dimengertiin gitu kan, mode marah-marah, mode pokoknya apa yang dilakuin sama pasangan kita tuh pasti salah gitu kalau lagi mode PMS kan. Nah kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik, kayak aku tuh lagi gini loh, terus juga cowoknya juga harus bisa
ngasih penjelasan juga kalau semisal cowoknya lagi ada masalah. Jangan kayak saling diem, silent treatment kalau bahasa sekarang itu. Karena silent treatment itu gak baik. Nanti malah endingnya tuh salah paham. Kalau semisal dalam satu hubungan nih, ada cewek sama cowok. Nah si cewek ini tuh semisal mereka lagi ngedate lah, ngedate. Simpelnya tuh misal mau makan di mana nih? Semisal si cewek ini tuh nggak suka makan seafood. Nah si cowok ini ngajak makan seafood. Nah cewek ini nggak berani untuk ngomong enggak ke cowok ini. Itu kan nantinya ini kan kayak miskomunikasi. Terus kalau tiba-tiba si cewek ini ternyata alergi seafood, nah si cowok ini nanti ngerasa nggak enak, kayak ih kenapa nggak bilang gitu kan, jadinya nggak enak. Apalagi misal kalau udah kenal sama orang tuanya, kayak pasti nanti dikiranya malah mau kayak bikin sakit anaknya gitu. Jadi harus bisa membangun komunikasi yang baik. Kuncinya satu, harus secure. Balik lagi ke awal, kayak harus secure, harus kualitas dirinya di upgrade. Intinya semua yang ada di diri kita tuh di upgrade, kayak memantaskan diri daripada kita mencari orang yang pantas. Mending kita memantaskan diri untuk pasangan kita nanti ke depannya, seperti itu. Jadi intinya ya komunikasi yang baik itu untuk hubungan yang baik juga sih. Sebelumnya mau ada yang ditanyain nggak? Izin bertanya. Boleh. Terkait komunikasi ya. Jadi saya ada cerita sedikit pengalaman teman saya. Jadi dia tuh kayak ada hubungan sama cowok, pacaran lah gitu. Mereka tuh komunikasinya baik, hubungannya baik gitu. Terus si cowok ngabarin terus gitu, si cewek juga ngabarin terus. Tapi kayak di hubungan itu tuh si cowoknya tuh apa ya, lebih kayak nggak percaya gitu loh sama si ceweknya. Kayak kan komunikasinya baik nih, setiap kemana-mana si ceweknya selalu ngabarin, ngepap gitu, share lokasi gitu kan. Tapi si cowoknya ini kayak gak percayaan gitu. Alah kamu mah jalan sama cowok nih kayaknya gitu. Alah kamu mah bohong, itu mah pap kemarin katanya gitu. Jadi kayak nggak percayaan, padahal itu komunikasinya udah baik gitu. Tapi si cowoknya ini lebih kayak menyangkal kalau itu tuh bohong gitu. Kemungkinan ya cowoknya punya pengalaman yang kurang mengenakan kali di hubungan sebelumnya. Mungkin kayak sebelumnya justru dia percaya banget nih sama pasangannya, karena mungkin pernah dikecewakan, jadinya di hubungan yang baru dia kayak selalu ngerasa nggak puas gitu. Kayak mungkin udah dikirim pap, udah kayak kabarin, mungkin kayak perlu misal video call biar tahu gitu kan, misal gitu. Itu berarti dari cowoknya yang kurang secure. Nah gimana sih tanggapan si ceweknya, teman kamu ini harusnya gimana kan? Pernah tanya nggak teman kamu gitu? Enggak sih. Ya mungkin pertanyaan dia dalam hatinya kayak mungkin ada terbersit kayak pengen lepas, tapi kayak gimana juga gitu kan. Sebenarnya kita harus berani mengambil keputusan kayak melepas diri dari hubungan yang toksik. Karena kan itu jangkanya panjang kan. Iya. Soalnya kalau kita udah sekali masuk ke hubungan yang toksik, itu nanti emang bakal susah keluarnya. Karena kayak kalau nggak cowoknya yang ketergantungan, bisa jadi kitanya yang ketergantungan. Takutnya cowoknya itu manipulatif. Jadi kitanya selalu merasa bersalah gitu tuh, kayak pokoknya kayak manipulatif, dan kita ngerasa kayak iya maaf ya, salah aku, maaf terus tiap hari. Itu kan jadi bikin ceweknya nggak hidup gitu hubungannya kan. Jadi cowoknya terlalu dominan dan terlalu memanipulasi si ceweknya. Itu kita mau nggak mau harus ngelepas. Tapi ada juga sih yang kayak nggak mau ngelepas karena udah terlanjur lama gitu hubungannya. Kadang sampai ada yang dia tuh sampai mikir kayaknya mau ngelepas tuh nggak bisa, karena kayak mikirnya dia tuh orang pertama udah dikenalin ke orang tua. Itu begitu. Katanya kayak nanti gak enak lagi, nanti takutnya jadi omongan keluarga gitu. Nah itu sugesti sih, lebih ke sugesti. Padahal kan di umur kita yang sekarang kan namanya cari pasangan kan gak yang sekali langsung ketemu langsung klik, mungkin ada, cumanya maksudnya kan tiap perjalanan orang kan beda-beda ya nyari pasangan. Mungkin temen kamu ini belum pas gitu pasangannya, tapi temen kamu masih kayak
mikirin nanti respon keluarga gimana, respon teman-teman kayak gimana. Apalagi ini satu sekolah apa enggak? Iya. Satu sekolah kan, nah pasti kan kayak takut diomongin, takut ya ini jadi buah bibir gitu kan. Ya paling ya itu sih kayak teman kamu harus berani ngambil keputusan. Mungkin nanti kali ya kalau udah dapat hidayah kan. Betul, lebih kayak Soalnya kan di zaman sekarang kan kalau nggak pacaran tuh kayaknya nggak ikut tren gitu. Kayak nggak apa ya, ketinggalan zaman banget gitu kalau nggak pacaran. Harus banget kayak ngerasain pacaran gitu. Ya mungkin itu sih kayak harus berani, intinya harus berani keluar dari zona sakit deh. sakit ya. Soalnya kalau udah keluar dari zona toksik itu justru kita ini tahu kayak nemu hal-hal yang ternyata semenjak lepas dari dia aku jadi bisa ya nyobain ini, nyobain itu, Hidup kembali. iya, kayak walaupun nggak sama dia, ternyata aku enjoy ya gitu. Justru malah kayak peningkatannya tiap hari ada gitu tuh. Dibanding sama dia tapi nggak ada peningkatan sama sekali, itu sih. Jadi kita jangan khawatir, kita harus percaya semua itu bakal lewat. Kayak masa terpuruk kita, masa jomblo kita, kalau emang jomblo udah lama gitu kan. Intinya harus percaya kalau rencana Allah itu lebih baik. Mungkin nanti ke depannya 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kalian bakal bilang, oh ternyata ini loh hadiah Allah buat aku gitu. Oh ternyata ini loh laki-laki yang disiapkan buat aku. Jadi kayak kita tuh ya tadi kayak harus secure dulu, harus siap secara emosional, secara mental. Pokoknya kayak kita nggak boleh kayak bawa luka kita tuh ke hubungan yang baru gitu kan. Kalau semisal cowok pasangan kita udah secure, kitanya belum kan juga itu toksik ya jatuhnya. Jadi kayak harus percaya semua fase yang buruk-buruk itu pasti lewat. Pasti kita akan merasakan fase dimana kita happy, bahagia sama diri kita sendiri, sama keluarga kita, sama pasangan kita nanti. Pokoknya selalu afirmasi diri dengan hal-hal yang positif. Terus juga selalu tetap waras, jangan sampai gila karena percintaan ya kan. Apalagi zaman sekarang kan banyak banget kayak gara-gara cinta bunuh gitu kan. Itu sangat-sangat banyak banget terjadi di Indonesia kan, apalagi di Indonesia ini. Intinya itu sih, tetap apa ya namanya, tetap positive thinking sama namanya jodoh. Soalnya kan banyak yang bilang kayak jodoh itu harus dijemput, tapi juga sebenarnya jodoh juga nggak mesti dijemput, kayak justru harus kitanya dulu memataskan baru mungkin jodoh akan datang gitu. Karena kayak kan yang nilai kita udah pantas apa belum dapat jodoh kan itu yang di atas ya. Kayak oh misal Kak Siva udah pantas nih dapat jodoh, mungkin ketemunya di mana, mungkin nggak apa ya, tanpa direncana gitu. Ketika kita nggak nyari pasangan justru datang. Justru kalau kita nyari pasangan untuk kayak mengisi kekosongan, itu justru nemunya yang nggak ini, kayak yang masih pengen main-main, yang masih nakal gitu. Jadi itu sih intinya. Mungkin cukup sekian sharing session kita, nggak banyak waktunya dan maaf udah mengganggu waktunya. Terima kasih udah udah sempetin datang ke sini untuk sharing session terkait hubungan dan memahami diri sendiri. Semoga dari pembahasan kita tadi banyak yang bisa diambil dan bisa dipelajari untuk kehidupan kalian. Mungkin kalian bisa kasih tahu ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian yang punya permasalahan yang sama dari pembahasan kita yang tadi di awal sampai akhir ya. Saya sebagai narasumber di sini, Miss Caca, mengundurkan diri. Hati-hati pulangnya, jangan sampai mampir-mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.